Bang Panji, apa kabar nih? Ini punya gua. Oh ya, sorry. Ini untuk gue. Sorry, saya pikir ada gimmick-gimmick. Sore-sore di atas rooftop Markas Tomika keren juga ya? Ya, tapi gue di sini sengaja karena sebagai orang timur harusnya udah bisa bikin konten senja. Go, konten senja. Konten senja Komang. Siapa namanya? Rahim Laude, konten senja. Tung ting tung ting. Senja itu seperti kita menatap logo PDIP. Hah? Logo PDIP depan saya. Kenapa seperti itu? Karena ketika matahari terbenam, logo itu pun tidak kelihatan. Yang berarti? Yang berarti hidup itu tidak selamanya kita akan kelihatan. Oleh karena itu teman-teman, santai saja. Ada saatnya nanti kita kelihatan. Gitu. Itu adalah cara Abdur memprediksi bahwa sebagai partai PDIP akan tenggelam. Enggak. Pecah enggak? Masih nyala. Masih nyala. Pecah tapi ini bang. Bukan, itu ininya. Udah dari tadi ya? Bukan, itu apa namanya, Pak? Udah dari dulu ya? Bukan. Jangan dikat ya ini bang, lucu ini. Iya. Enggak, tadi gue mau ngomong ini tuh ininya anti gores. Oh, oke. Kok bisa ya? Ya karena angin. Itu Masa? namanya hukum fisika bang. Itu tanda-tanda abang ngomong PDIP sih, makanya dia jatuh. Iya. Tanda PDIP mau jatuh kali. Lu yang ngomong gitu. PPTJ Oke, bikin ketagihan nggak? bikin. Bahkan dari Rewrite itu ketagihan. Oh, masa? Iya. Berarti bikin spesialnya yang ketagihan, Bikin bukan spesialnya perjalanan ketagihan. turnya. Bukan, bikin spesial yang ketagihan. Maksudnya tampil kurang lebih 1 jam, membuat orang tertawa, itu nagih ternyata. Nagih untuk di panggungnya, tapi memang dalam pengerjaannya itu capek. Tapi Menyiapkan materinya. Iya, tapi begitu di panggungnya nagih gitu. Lu sadar nggak bahwa ini kan lu kan lagi jalanin tour lagi, mau Ya. jalanin tour lagi. Ya. Judulnya adalah Black Camping. Iya. Yang asalnya Black Campaign, tapi atas pertimbangan izin, Ya. karena kepolisian mana yang mau memberikan acara berjudul Black Campaign kan? Iya, di saat orang lagi rame-ramenya kampanye lagi. Tuh. Tadi kan udah mulai buka penjualan tiket kan? Ya. Ke 12 kota. Ya, Di abdurarsyad.com. betul. Abdur Arsyad, jangan salah tulisannya ABDLPKRST Nggak ada LPK-nya. ABDUR Nah, UMPKL nggak ada. Arsyad tuh ARSYAD. Iya. Karena ada penulisan Arsyad yang pakai J. Ada. Ada. Tapi Abdur Arsyad ABDUR ARSYAD. Iya, betul. 12 kota apa aja? 12 kota mulai dari Makassar, saya tidak tahu urutannya tapi saya hafal kotanya. Makassar awal mula 21 Oktober. Nah, saya tidak tahu kota kedua tapi kami ada selain Makassar ada juga Banjarmasin, ada Balikpapan, ada Batam, ada Lampung, ada Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar, lalu terakhir Jakarta 13 Januari 2024. Insyaallah. Gua dengar penjualan tiketnya oke. Alhamdulillah bang. Early bird kami sudah buka mulai dari tanggal, saya lupa lagi ya. Kenapa Tanggal namanya 25 early bird? Juli. Apakah karena di Indonesia Timur burung kasuari dan burung cendrawasih adalah burung yang keren? Enggak, Kenapa orang nggak? di luar negeri juga pakai early bird, nggak harus. Tapi kan lu bisa aja bikin early Cendrawasih. chicken. Hah? Enggak, Early kata orang-orang. tiger. Kata orang-orang karena early bird tuh apa? Gets the worm. Gets the fastest worm. Early bird gets the morning worm. Ya pokoknya kalau bangun pagi kalau nggak mau rezekinya dipatok. Gitu kan orang lebih. Ya, Intinya kurang orang lebih ya. begitu. Jadi itulah filosofi dari early bird itu. Nah, kemudian kayak buka early bird, alhamdulillahnya dari 25 Juli itu, alhamdulillahnya dalam waktu sehari itu bang, Jakarta, Bandung, dan Banjarmasin sold out. Karena cuma jual 5 tiket. Tidak. Ini yang akhirnya pertama kali saya buka di sini. Saya juga pengen bikin video untuk ngomong itu sih. Jadi early bird yang kami buka itu memang selalu di setiap kotanya selalu memang lebih banyak daripada presale dan normal. Memang kami pengen yang paling murah ini yang paling banyak biar teman-teman bisa beli gitu. Masuk akal. Karena biasanya penjualan tuh selalu gitu kan, gede terus begitu biasanya. Makanya kalau mau ngasih stok yang gede, stok di awal. Hitung harga tiket yang benar sehingga walaupun banyak di awal tetap secara matematikanya oke. Masih oke. Tapi kan penjualan tiket lo oke kan
gue lihat-lihat juga PPTJ cukup oke. Alhamdulillah. Walaupun ada kota-kota, tapi yang nggak ya susah lah untuk semua kota benar-benar Betul, betul. Terus Rewrite juga oke Ya. penjualannya. Yang mana sebenarnya diincar sama banyak orang. Banyak orang pengen juga penjualan tiketnya kayak lo. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan gue, dari 5 rukun komika, menurut lu paling kuat yang mana? Apa nih rukunnya apa? Itu dia, nggak tahu Anda. Syahadat. Saya enggak. syahadat. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Kalau rukun komika ada 5. Ada 5 juga. Ya. Apa tuh Bang Panji? Anda tidak tahu. Dimas harusnya tahu. Dimas tidak Apa, perlu Dim? membuat Satu, Anda- Dim. dia nggak perlu membuat Anda tahu. Tapi dia saya cek. 5 rukun komika itu adalah 5 hal yang harus dilakuin komika untuk bisa hidup dari karya. Ini udah gua cek ke Yura Yunita, Danila Riyadi, JKT48, Glenn Fredly, Coki Gimana Glenn Pardede, Fredly, orang udah lewat nggak ada? Ika. Oh. Terus kami main Jelangkung. Manggil beliau. Enggak, nanya Ika. Dan Tapi 5 hal itu mereka semua lakukan. semua orang itu, bahkan Taylor Swift. Sorry, gue juga wawancara fans beratnya Taylor Swift di Indonesia, Marian Romantir. Oke. Ya. Jadi 5 hal untuk bikin komik hidup dari karya adalah 1, personality. Orang mesti tahu kepribadian lu. Apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Oke. Hal buruk yang terjadi sama hidup lu, hal baik yang terjadi sama hidup lu. Oke. Orang harus tahu personality itu. Karena pada akhirnya orang beli apapun dari Abdur, bukan cuma sekedar tiket stand up. Oke. Yang kedua, Artinya kita menunjukkan apa adanya kita. ya, kita punya usaha untuk ngasih lihat kita tuh seperti apa. Oke. Lazimnya disebut personal branding, tapi itu rumit. Intinya kasih tahu orang gimana personality kita. Oke. 1. Yang kedua, stand up komedinya dijalanin. Karena ini personality yang membuat orang mendukung lu. Cara mendukungnya adalah beli tiket stand up. Kalau di musik ada album. Kalau di JKT48 ada handshake. Ada Oke. banyak lah cara untuk ngasih duit. Jadi ini adalah personality-nya yang bikin orang mau jadi pendukung lu. Cara ngedukungnya adalah beli tiket stand up. Beli tiket stand up. Yang ketiga adalah kolaborasi. Artinya jangan cuma ada di sosmed lu doang. Muncul di YouTube-nya Has atau tema tuah kreasi. Oke. YouTube-nya Cing Abdel. Pokoknya keluar supaya orang luar tahu ada lu, lalu jadi follow lu, lalu jadi tahu lu stand up, lalu jadi tahu gimana cara mendukung lu. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Karena kalau lu cuma nongkrong di sosmed lu doang nggak ada yang tahu lu kan. Ya, ya, ya. Jadi yang ketiga Kolaborasi. Yang keempat, community building. Fans lu yang Community dikit, building. ya fans lu yang dikit nih jadi banyak karena dirawat. Cara ngerawatnya sebenarnya cuma komunikasi aja. Rutin ada interaksi antara lu sama fans lu. Banyak bentuknya. Dari bikin kuis bulanan, rutin live IG, bikin main basket bareng, kopi darat, apapun itu. Oke. Dan yang terakhir adalah jualan atau selling. Yang ketiga selling. Betul. Kenapa komika atau seniman mesti belajar jualan? A, karena bisa stand up dan hidup dari stand up 2 hal yang berbeda. Oke. Ya kan? Untuk bisa stand up kan skillnya skill stand up. Iya. Untuk bisa hidup dari stand up kan skillnya jualan. Iya. Jadi kalau lu terbiasa jualan kaos, jualan merch, lu jadi tahu fanbase gue nih harga tiket yang kemahalan untuk mereka berapa ya? Barang yang masih kebeli sama mereka harganya berapa ya? Oh. Cara jualannya gimana ya? Mereka maunya apa pas gajian atau pas apa gitu. Itu tuh ketahuan karena lu sering jualan. Lu jadi pinter promo. Daripada seumur hidup lu bikin konten gratis, tiba-tiba bikin stand up, habis itu lu nggak tahu harga yang pas untuk mereka, lu nggak tahu kota mana yang untuk mereka, Ya, tiba-tiba ya, samperin nggak ada. Itu alasan pertama, harus belajar jualan. Yang kedua, mereka harus lu ajarin untuk spending, Untuk menikmati karya. tapi dengan cara spending. Jadi mereka dibiasakan untuk beli. Karena jadi Abdur nggak tiba-tiba datang-datang, ini konten gratis, tiket gue 500.000. Kan dia juga mesti belajar mempersiapkan uang. Iya, iya. Kalau kita biasa jualan, mereka jadi biasa nyisihin duit. Si Awe nih tiap bulan ngeluarin kaos, gue nyiapin duit gitu. Belajar nyisihin duit, itu juga perlu kita lakuin untuk mereka. Karena mereka mau, tapi kan mereka mesti belajar caranya nyiapin uang. Cara ngelola resiko. Kalau gue nonton lu kan gratis, nggak ada resiko. Gue beli digital download, resikonya agak gede, tapi nggak segede kalau misalnya gue datang langsung. Jadi ada kayak gitu-gitu mesti belajar. Dan terakhir, kenapa penyanyi atau komika mesti belajar jualan? Karena kalau brand ngelihat fans lu suka beli, brandnya jadi mau ngiklan lewat lu. Brand seneng sama orang yang fansnya pembeli. Suatu hari kan lu akan tur. Ya, ya. Brand mau sponsorin lu kan lu datang minta sponsor dong gitu. Brandnya ngelihat, tapi fansnya nggak pernah beli apa-apa dari dia gitu.
Ngapain gue promo lewat dia, pasti nggak kebeli. Dari 5 itu, menurut lu paling kuat di mana? Karena setiap seniman beda-beda kekuatannya. Menurut saya dari 5 itu yang tadi yang saya paling kuat personality. Kenapa lu ngerasa seperti itu? Karena menurut saya buat orang yang mengikuti saya ya entah di sayanya atau di bagian kolaborasinya, tidak ada yang saya sembunyikan. Artinya orang termasuk bahwa lu sering fitnah. ya itu bagian dari personality kan. Ya. Iya maksudnya sikap lu yang anti LGBT juga bagian dari personality. Iya, saya apa adanya yang ada gitu. Jadi maksudnya kalau personality itu saya menampilkan orang bisa tahu saya seperti apa, mulai dari bangun pagi sampai pulang ke rumah, dari berangkat kerja sampai pulang ke rumah, ya orang tahu gitu. Itu konten kontras. Kontras, betul sekali. Iya. Ya. Dari segi circle pertemanan saya kelihatan semua di bagian kolaborasi. Betul. Segala macamnya. Saya kayaknya kuatnya di situ. Ya. Personality. Biasanya ya, salah satu yang memperkuat personality seseorang tuh kasus. Iya benar. Bang Panji jangan gitu dong. Loh, kenapa? Entar nanti saya kena kasus dong. Ya, enggak. Anda kan udah pernah kena kasus. Yang lu ditangkap kan sebenarnya bercanda, tapi kan rame bercanda. kan? Iya, rame. Tapi kayak contohnya Coki Pardede ya. Kan di antara 5 itu dia tuh jarang lakuin stand up atau at least stand up-nya nggak pernah keluar. Oke. Tapi personality-nya tuh kuat banget. Saking seringnya dia kena kasus, masyarakat tuh kebelah antara enggak banget atau Sama dia yang banget. suka banget. Ya, Karena kan aneh kan. Masa spesial pertama langsung 3.000? Iya, 3.500. Luar biasa. Tapi karena dia punya umat lucu, itu community building. Oke. Dia biasa selling juga karena dia sering menongol sih di acara-acara. Dia kolaborasinya kenceng, nongol di YouTube orang, Deddy Corbuzier dan segala macamnya. Jadi walaupun stand up-nya nggak sering dia tongolin, yang lain masih punya aspek-aspek lain yang bikin dia mau beli. Karena kalau misalkan ada orang nggak pernah naruh klip stand up-nya di YouTube, orang kan mau beli tiket stand up-nya kan juga ragu ya, tahu dari mana lucu atau enggak, komedinya cocok atau enggak. Nah si personality itu menurut lu kuatnya di situ? Iya kayaknya. Saya kuat di personality karena saya merasa setiap kali berbicara dengan orang yang saya baru ketemu atau apa gitu, yang dia tahu saya, dia tuh tahu saya segala macamnya gitu. Iya benar. Itu sering kayak gitu tuh, ketemu sama orang, kita baru ketemu, dia ngerasa kayak udah kenal seumur hidup. Iya. Ya itu terjadi sama fansnya podcast Minggu juga, fansnya Awe. Iya. Ngikutin sama kayak gue kan bikin vlog. Jadi orang ketika ketemu sama gue tuh ngomongin kehidupan gue yang kadang gue mikir, ini orang kenapa tahu kehidupan gue? Gue lupa gue sendiri yang cerita padahal. Iya. Kadang ada part-part yang kok dia bisa tahu dari ternyata saya pernah memvideokan itu, pernah ngobrolin itu, gitu-gitu. Iya. Kalau gua perhatiin dari dulu warna lu emang kereng ketika disuci. Warna apa? Hitam. Kereng. Maksudnya warna itu nyata. Warna personality lu. Bahwa lu grand final memutuskan untuk menggunakan panggung terbesar itu untuk ngomong semau lu. Iya kan? Iya. Lu nggak terlalu mikirin kemasan. Iya, tidak. Kan? Tidak, David kan, gua bawa ada lenong segala macem karena ini grand final. Iya. Lu memutuskan untuk ngomongin Rima Kapal Tua aja. Ya, memang betul. Memang pada saat itu saya mikir kayak saya tidak niat, tidak niat, tapi maksudnya saya tidak, tujuan saya tidak lagi juara, tapi bagaimana materi ini bisa saya bawa. Mumpung grand final nih, keren nih panggungnya, lebih megah daripada show-show sebelumnya. Jadi dan itu kayaknya kurang lebih yang ngasih lu status legend. Kurang lebih ya. Karena lu bilang, ini kan kasarnya, lu bilang persetan juara, gua mau ngomong apa yang pengen gua omongin. Kan aneh kan? Semua orang kan ketika udah nyampe panggung final kan merasa tekanan kompetisi finalnya, makanya Indra Firmawan ngeblank. Karena tekanannya kan. Kenapa lu bisa kayak gitu? Kenapa lu dari dulu begitu jelas keinginan lu, kemauan lu? Ya, karena materi itu saya sudah simpan, Bang. Itu kan materi lama sekali, bahkan di yang Malang. Masake Bangsaku Malang saya bawa. Jadi itu materi yang sudah lama sekali dan saya menanti-nanti untuk dibawa di Kompas. Nah, sedangkan itu ininya sendiri, rimanya sendiri 7 menit. Sebelum sampai final, itu kami itu tampilnya selalu di bawah 7 menit. Masuk akal sekarang. Jadi nggak pernah bisa saya bawa. Nah, baru final yang pas final itu kan tampilnya 8x3.
Iya. Itu di 3 terakhir ya? Di show kedua. Oh, show kedua ya? Iya, yang keduanya. Jadi 8 menit pertama, 8 menit kedua, 8 menit ketiga, 8 menit kedua lah saya bawa. Jadi saya mikir rima saya 7 menit. Oke, saya bawa masih 1 menit, saya bisa tambah 1 beat, 2 beat gitulah. Untuk jadi pas. Iya. Makanya cuman kesempatannya di situ doang. Iya. Jadi ketika saya sudah mempersiapkan itu sekali kan. Jadi ketika itu tidak lolos screening pada awalnya oleh pihak Kompas, Oh ya? ya tidak lolos. Pada awalnya? Pada awalnya, tapi Akhirnya? saya bersikuku. Untuk saya pengen banget. Saya bilang ke Mbak Oci. Bersikukunya Rahadian Kuku atau Kuku Hadi? Kuku Hadi. Iya, oke. Kuku Terus Hadi. bersikuku. Saya Akhirnya dikasih? bersikuku. Minta ke Mbak Oci. Mbak Oci bilang, oke, gua coba ngomong ya. Mbak Oci coba ngomong ke Mbak Nola atau Mbak Arga atau siapa gitu lah ya. Ngobrol untuk akhirnya diizinin. Tapi pada waktu itu masih bilang, tapi Dur ntar kalau di tayangan ada yang diedit gak apa-apa ya. Saya bilang iya gak apa-apa bang. Lu sebenarnya mikirin offernya juga ya? Lebih ke manggung offer? Iya, saya bilang gak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya Tayang waktu semua. di tayangan nggak di. Kompas TV emang edit sama agak sekali. gokil sih. Iya. Ada banyak banget jok-jok gue pikir hilang. Kan soalnya Masake Bangsaku, Mereka dan Bercanda, Juru Bicara, itu kan semua ada di Pragi Iya, Offshore, ada di iya. TV. Jok-jok yang gue pikir hilang, ada ternyata. Emang aneh tuh Kompas TV, fighting spirit. Sayang yang nonton nggak ada. Emang Joknya ada, yang nonton nggak ada. iya, memang orang Kompasnya sengaja bilang, biar Panji kena kasus naikin. Kata Mas Parno naikin aja. Ngomong-ngomong soal kasus dan ngomong-ngomong personality, salah satu yang juga membuat masyarakat sikapnya kebelah dua itu adalah Pilpres. Ya. Jauh sebelum saya dimusuhin sama yang lain karena saya dukung Anies, Anda sudah dimusuhin yang lain karena Anda memilih Prabowo. Betul. Dan itulah pertama kalinya saya merasakan ternyata komik-komik ini tidak setia pada setup gitu. Tidak setia pada setup. Iya. Gimana tuh maksudnya? Tidak setia pada premis dan setup yang mereka bangun gitu. Mereka ngomong-ngomongin soal perbedaan minoritas mayoritas, tapi begitu perbedaan itu ada di mata mereka, mereka juga yang nggak suka gitu. Iya, betul. Jadi saya ngerasa tidak itu kan argumennya mirip argumen Popon, tidak se-overthinking open minded. Nggak se-open minded yang disangka. Iya gitu. Maksudnya mayoritas begitu ada teman yang berbeda sendiri, minoritas sendiri, dikata-katain juga di ini juga gitu. Sakit hati. Enggak sih, saya pada waktu siapa yang paling bikin sakit hati? Enggak. Sebut. Saya pada enggak. Apa Dimas? Saya pada waktu itu cuman slow aja, maksudnya hal-hal yang begini kan saya tidak terjadi dalam hidup saya hanya karena Pilpres kan. Jauh sebelum ini kan sering diejek jadi orang timur, sering diejek jadi apa segala macam, santai aja saya. Jadi itu momen yang saya ngerasa kayak lucu aja gitu. Lucu aja kayak bikin jadi materi bagus nih gitu. Bikin jadi materi bagus nih. Nah, terus kemudian ketika Prabowo kalah, semuanya membaik. Saya nggak tahu kalau Prabowo menang mungkin saya masih dimusuhi. Iya. Itu terjadi sama gue kan. Yang menang Anies. Karena Anies menang sih. Iya. Akhirnya dimusuhi. Disitulah gue juga belajar. Ternyata kita tuh bukan cuman mesti belajar bagaimana caranya bersikap kita menang. Kan banyak diajarin gitu kan. Kalau menang tuh lu mesti belajar gimana cara bersikap, jangan sombong. Kalah juga mesti belajar gimana cara bersikap. Kalah dan terima. Iya. Banyak yang nggak terima. Iya. Nah, baik itu lu di Grand Final Suci, lu di Pilpres dan segala macam ya, brand politik memang cukup dekat sama lu. Sehingga ketika lu bikin politik, nggak kaget gue sebenarnya. Iya. Gue lebih kaget lu bikin PPTJ. Nah, menariknya tapi, kalau lu hampir seumur karir lu ngomongin politik, ketika lu bikin special show politik masuk akal. Iya. Orang ngerasa, oh ya emang selama ini dia ngomongin politik, masuk akal beli. Kalau misalnya lu nggak pernah ngomongin pendidikan dan pendidikan tetap laku, itu juga aneh menurut gue. Orang Abdur nggak pernah ngomongin pendidikan? Tapi harusnya karena tadi personality saya kuat ya. Iya. Mungkin ya dari 5 itu personality kuat. Harusnya orang tahu kalau saya dulu guru honor. Betul. Walaupun nggak pernah diomongin, tapi orang ingat. Iya, saya pendidikan matematika. Waktu ngobrol sama Cing Abdel masih suka keluar nggak fakta-fakta ini? Masih, Pantesan. Oh itu berarti. Sering Iya. sekali. Berarti sebenarnya nggak off brand banget ya di mata fans lu. Iya. Terus waktu di Suci pun waktu saya tema pendidikan saya bahas soal sertifikasi guru itu viral. Oke. Dan bahkan digunakan oleh, saya pernah di share Facebooknya gitu,
digunakan oleh salah satu dinas pendidikan di salah satu daerah untuk sosialisasi ke guru-guru. Oh ya? Pakai klip stand up Klipnya lo. materi pendidikan, ya pas tema pendidikan yang di Kompas TV. Gue sering juga kayak gitu. Klip gue dipakai untuk dibagikan, tapi lebih Ya. kepada epilog gue, nggak pernah joke gue. Mungkin karena nggak lucu joke gue. Enggak, karena memang epilog Bang Banji itu menggerakkan. Enggak. Tapi kan saya pelawak. Saya pelawak. Ya, tapi Saya kan- ingin kayak Anda. Ya jangan pakai epilog kalau begitu. Ya udah. Nanti lihat nih hiduplah, sorry. Sampai akhir menutup mata, Itu emang monolog. ya akan ada di YouTube atau digital download. Potongan-potongannya. Potongan-potongannya akan ada di YouTube. Betul. Nah, lihat itu potongan-potongan itu akan dipakai di kampanye-kampanye kampanye-kampanye partai. Ya, terserah. Sekarang joke gua kalau lagi nyerang Anies dipakai untuk jatuhin Anies. Kalau lagi bukan nyerang ya, maksudnya kalau target joke-nya Anies dipakai untuk nyerang Anies. Kalau target joke-nya adalah Ganjar dipakai untuk nyerang. Begitu semua. Jadi semua kubu tuh pakai joke gua untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan akhirnya Saya terkenal. dan selain itu Bang Banji jadi musuhnya di semua partai ada. Betul sekali. Padahal sebenarnya gue masuk ke 3 klub loh. 3 geng ini gue masuk. Sebenarnya diterima, diterima sebenarnya. Iya, harusnya. Nah, Harusnya sih. sekarang lu jalan ke kota yang lebih banyak daripada PPTJ. Betul. PPTJ itu bisa lu jalanin lewat darat. Betul. Kenapa lu akhirnya memutuskan ke banyak kota, nyebrang, dan pertimbangannya apa? Kenapa nambah kota dan pertimbangan kotanya? Sebenarnya kenapa nambah kota? Karena waktu PPTJ itu sudah banyak dari teman-teman yang tanya, Bang, kenapa Jawa doang? Kenapa Jawa doang? Cuman saya bilang, Karena di Jawa cakep orang cewek-ceweknya. enggak, saya bilang, saya itu balas satu persatu itu yang nge-DM gitu tuh. Saya balas, sorry, kami belum punya dana untuk sampai keluar Jawa gitu. Dan Jawa itu bisa pakai jalan darat, jadi masih terjangkau gitu. Nah, itu sudah selama PPTJ, akhirnya waktu Black Camping ini saya berpikir kayak, bolehlah coba yang di luar Jawa juga gitu. Akhirnya kami pilih yang Sumatera. Oke, Sumatera apa ya gitu. Lampung pertama karena dia dekat. Terus saya sebelum Ya, ini cuman pernah ngisi. nyebrang sekali ya, Iya, langsung. pernah ngisi Sun Lampung Oh. dan antusias gitu. Tempatnya juga bagus. Tempat ini ya Manggungnya. taman budayanya. Hmm. Taman budaya. Jadi saya rasa macam pengen deh di Lampung. Itu Lampung. Kemudian pilih yang berikutnya di Batam itu karena pertimbangan dari Comika Ivan. Di Batam itu daya beli tinggi tapi hiburannya kurang. Dan kami punya data juga yang bisa di-blast. Nah, itu akhirnya Batam. Nah, kota Sumatera yang lain kenapa tidak diambil? Karena saya belum pernah coba aja. Belum pernah coba. Medan saya belum pernah stand up di Medan. Karena benci orang Medan. Bukan, belum pernah diundang saya ke Medan. Karena mereka benci orang lama kera berarti. Satu-satunya saya ke Medan tuh nikahnya Jegel. Oh gitu. Manggung di Medan belum pernah. Oke. Pekanbaru karena belum ada komika lain juga gitu. Karena saya terakhir tampil di Pekanbaru tuh belum nikah dulu. Lama sekali. Jadi Gue juga terakhir tur Pekanbaru tuh Mesake Bangsaku sama David. iya kan, lama Kocaknya, sekali. David lupa dia pernah jadi opener gue di Pekanbaru. Iya, lama sekali. Maksudnya saya juga lama sekali tidak pernah di Pekanbaru. Jadi nggak bisa ngeraba. Kalau Padang saya melihat karena ada ketakutan tersendiri. Karena Maksudnya Pras dan Rin saja nggak laku. agak susah laku di Padang. betul. Apalagi saya. Orang Padang tuh nggak suka nonton stand up. Iya. Sukanya makan nasi Padang. Nasi Padang memang. Nasi Padang senang. Iya. Nah, gitu-gitulah akhir pemilihannya begitu. Kalau Kalimantan, kenapa Banjarmasin dan Balikpapan? Pertama Balikpapan itu karena biar ngambil Samarinda juga. Ya. Banjarmasin karena biar sekalian aja gitu. Banjarmasin, Balikpapan. Kami belum sempat ngambil Pontianak, Palangkaraya dan lain-lain karena pertimbangan dana sih. Sulawesi ambil Makassar saja dulu ini. Sebenarnya mau coba dengan Palu, tapi memang keterbatasan lagi keterbatasan dana. Jadi coba-coba paling tidak di satu pulau itu adalah yang mewakili aja dulu. Nanti berikutnya mudah-mudahan bisa sampai Maluku, bisa sampai Papua, bisa sampai NTT gitu, sampai NTB juga. Berarti pertimbangan kota-kota ini bukan karena misalnya lu pernah jualan merchandise PPTJ terus laku di kota ini? Tidak sih. Enggak ya? Lebih ke
feeling. Ya. Feeling dan Mempercayakan Comika Event. Comika Event kira-kira Padahal kita saya kuat Comika nggak? Event banyak yang tolol juga sebenarnya. Kemudian saya tanya, Bang, kalau kita sampai ke sini kuat Oke nggak? Kuat nggak kira-kira kita? Mereka hitung, waduh berat nih. Oh, oke, kalau berat jangan. Mundur. Kita cari kota yang menurut perhitungan tidak berat, gitu. Sekali lagi beli tiketnya di abdurarsyad.com. Abdurarsyad.com, 12 kota. 12 kota. Infonya ada dong di abdurarsyad.com. Ada di abdurarsyad.com, ada lengkap di situ. Kalau mau ini apa, lihat di IG-nya saya Abdur Arsyad juga bisa, IG-nya Comika Event juga bisa. Ya. Ngomong-ngomong ada orang-orang Ganjar adalah nonton kita dari sana juga. Mantap. Dadah dia. Iya. Iya. Mereka- Lu dukung siapa Pilpres? Mereka apa namanya nih? Apa istilahnya, Bang? Intel. Bukan. Bukan tim ses. Apa ya? Buzzer. Ya, mungkin tidak. Apa dong? Relawan, sorry. Relawan, iya. Relawan Ganjar ada di sebelah. Lagi ngeliatin kami Lagi di bikin rooftop konten. juga dan lihat ke sini, jadi pas. Ya, tapi rooftopnya enak kayaknya ada kolam renangnya kayaknya. Iya, rooftopnya mereka cakep sekali itu. Kita pasti. mungkin beli kolam renang bayi, kolam renang anak. Tau nggak yang Awe pernah moto? Iya. Bikin di sini lumayan. Iya, boleh sih. Boleh. Daripada ntar sama Angga dibikin jadi tanam-tanaman di sini hortikultura. Ada informasi penting yang belum keluar? Sudah sih semua. Oke. Alhamdulillah. Sukses untuk yang di Jakarta tanggal Yang di Jakarta 13 Januari 2024. 13 Januari 2024. Tempat udah ada? Tempatnya apa namanya di? Sanctuary. Oh, gua tahu itu yang kemarin dipakai sama acaranya Metro TV. Iya. Ya. Gue denger bagus katanya. Ya, Gua nggak tahu tuh gimana cara mereka bisa nemuin tempat. Sanctuary. Tapi katanya bagus. Tapi saya lihat cuplikannya di Bang Panji di Bang Panji apa di Comika Event yang art trainer itu bagus juga ya. Artnya bagus. Agak mahal sih. Iya, tapi bagus sekali. Bagus. Nah, Sanctuary saya belum lihat sih. Iya, Sanctuary bagus. Karena anak-anak udah bikin show. Jadi si Metro TV sama Comika.id itu bikin event di situ 3 hari kalau nggak salah atau 3 kali. Ya. Jadi udah jalan di sana. Konon sih bagus tempatnya. Nyari tempat bagus susah soalnya sekarang. Harus betul. nunggu kabar burung. Tapi silakan disikat. Abdur Arsyad udah masuk ke periode Saat kita syuting ini masih early bird. Tapi itu dia tadi early bird itu 3 kota yang tadi ya, Jakarta, Udah Banjarmasin, Jakarta, Banjarmasin dan Bandung itu sudah sold out. Jadi buat 3 kota ini teman-teman tunggu yang pre-sale-nya. Pre-sale-nya untuk untuk selain Jakarta itu pre-sale-nya itu dimulai dari 14 Agustus. Tapi kalau Jakarta itu pre-sale-nya mulainya 11 Oktober. Nah, jadi buat kota-kota yang tidak saya sebutkan ini early bird-nya masih ada. Oke, silakan disikat. Sekarang kita tutup dengan Kopi Senja dari Abdur Arsyad. Lagi loh. Trung trung tung tung ting. Hidup itu seperti menunggu sore, Tung tung ting. di mana Trung lelahnya bekerja, tung tung lelahnya mencari nafkah, tung 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 ting. lelahnya bergerilya, Tung 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 tung. ditutup dengan menatap matahari dalam ketenangan. Itu. Bagusan Raim ya.